Selamat malam saudara sekalian, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi di cerita malam Jumat. Dan saya malam ini didampingi istri saya, Ita. Dan selamat malam ya. Dan juga ini pasangan baru suami istri yang baru tanggal berapa kemarin? 11 Juli diberkati dan diteguhkan pernikahannya di GKI Jemur Sari. Ini kebaktian pernikahan perdana. Bukan hanya pernikahan, tapi kebaktian perdana setelah terakhir kita kebaktian itu 15 Maret ya. Mulai libur itu 22 Maret. Ya, jadi Maret, Maret, April, Mei, Juni, sekarang Juli. Ya, 4 bulan kita tidak ada kebaktian. Nah, diawali pertama kali ya ini pernikahan mereka berdua. Sabtu kemarin. Ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan pasangan pengantin baru ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini Tuhan pertemukan kami. Meskipun masih tetap kami berjarak, tapi kami bersyukur lewat teknologi yang Tuhan sediakan kami bisa berjumpa di tayangan cerita malam Jumat ini. Telah hadir bersama dengan kami David dan Dinar, kiranya Engkau ikut membantu kami melancarkan semua obrolan kami supaya menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kalau saudara melihat foto kami berempat waktu Sabtu lalu, ini fotonya ya, lihat. Nah, saya mau meluruskan sedikit bahwa topeng dalam foto ini atau topeng Star Wars ini, face shield Star Wars itu saya pakai hanya waktu foto ini. Jadi dalam seluruh rangkaian kebaktian saya nggak pakai itu, pakai face shield yang biasa transparan itu. Jadi ini untuk meluruskan dugaan banyak orang setelah saya posting di Facebook. Karena banyak yang tanya ya. Di IG gitu. Oh itu dipakainya begitu ya. Nanti jangan sampai ada pendeta lain yang niru begitu. Dan, jadi kalau khotbah pakai begitu. Nah nanti jadi pergunjingan jemaat ya, enggak enak. Bilangnya niru saya begitu. Jadi meluruskan itu. Jadi nanti di tengah-tengah saya akan tampilkan cuplikan video tentang prosesi pernikahan kemarin seperti apa supaya saudara tahu kira-kiranya seperti apa. Tapi David, Dinar, kami mau tanya ini 11 bulan 7 kemarin ya, Pak. Pernikahan. Nah, jujur secara pribadi saya sempat ngobrol sama istri menjelang pernikahan kalian. Ini kok enggak aja sih ini, diundur aja. Karena kita tahu kondisi kemarin itu ya, orang duduk dengan protokol jemaat dijarakin begitu 1 meter, kemudian yang datang ini kapasitas gedung gereja kami 300, kalau full 350, tapi kemarin kita hanya bisa kasih angka berapa ya? 60 ya, 60 maksimal fit. Kami bilang begitu, karena kita harus mengikuti protokol. Dan kemarin hadir 60 orang ya, dengan nanti suasananya akan kami tampilkan di video. Nah, pertanyaannya, kok nggak diundur aja sih? Kompak kita ya, emang suami istri. Ya mbok nanti begitu bulan November, Desember kalau coronanya sudah pergi. Supaya banyak yang datang. Iya. Gitu. Ada pertimbangan khusus kenapa tetap 11 bulan 7? Pertama sih kami berdua sepakat 11 bulan 7 itu karena setelah ulang tahun dari Dinar. Tanggal 7 Juli. 7 bulan 7. Ya, 7 bulan 7. 11 bulan 7. Oke. Itu dirancang jauh sebelum corona. Corona jauh. Dari bulan Januari sudah ngerencanain 11 bulan 7. Sempat bikin tanggal, kamu mau sebelum apa sesudah ulang tahun?
Oke. Ya. Dia bilang, aku mau setelah ulang tahunku. Ada 11/7 atau sebelum ulang tahun itu tanggal 6 bulan 6. Kan 6 Juni. tanggalnya. Iya, tanggal 6 Juni, berarti 6620. Oh, oke. Sempat daftarkan Cari kombinasi angka cantik gitu ya. Iya, 66 kebetulan hari Sabtu. Oke. Jadi 6 bulan 6 itu hari Sabtu juga. Sama 11/7 itu sama hari Sabtu. Kan memberkatkan kan dominan hari. Biasanya Sabtu atau Minggu. Iya. Sempat daftar di kantor GKI. Udah daftarkan dua tanggal itu. Tanggal 6 sama 6, 11/7. Mendekati sekitar bulan-bulan Februari ya mungkin ya. Iya. Februari, Bu Sri tanya, "Fit, ini ada orang dari Jakarta mau masukkan tanggal 6 bulan 6. 6 bulan 6 loh itu tanggalku Bu, tapi aku belum masih pastian 66 apa 11/7. Saya tanya, gimana jadinya? Wis 11/7 aja. Aku kok lebih srek 11/7. Ya udah bilang sama Bu Sri, saya sama Dinas sepakat 11 bulan 7. Jadi 6 bulan 6 enggak kamu ambil ya? Enggak. Ya udah ada yang ngisi. Organisasi apa gitu dari Jakarta. Di rencananya 6 Juni itu. Terus mendekati corona ternyata 6 Juni itu enggak bisa. Enggak jadi. Kita berpikir wah mungkin Tuhan berharap kita 11 bulan 7. Jadi bulan 6 ini kayaknya enggak dikehendaki Tuhan jadi 11 bulan 7 ini. Tapi 11 bulan 7 pun kan suasana masih kayak gini. Iya. Kenapa kok enggak nanti aja lah tahun Setahun depan lagi. lah. 2 tahun lagi enggak ya kelamaan ya. Awal tahun depan lah, akhir tahun inilah gitu. Ya, mungkin karena persiapannya sudah hampir 80% fix selesai. Oke. Apa aja tuh? Jadi udah bulan kita mulai persiapan itu kan awal Februari. Jadi setelah keluarga besar kumpul, oke, kita mulai awal Februari ini kita mulai proses. Jadi mulai dari pesan jas, gaun, catering, souvenir. Itu bulan Februari itu boleh dibilang sudah clear. Sampai saya dengar sampai souvenirnya ya. Iya, souvenirnya sudah sudah tertulis 11/7. Makanya souvenirnya di sablon soalnya ya. Jadi Souvenirnya iya. Jadi Februari sudah siap souvenir 11/7. tertulis 11 bulan 7 saudara. Jadi sudah tidak bisa gerak. 11/7/20. Iya, kecuali kalau 11/7-nya pakai cara bule bacanya. Iya. 7 November. bulan 11. Iya. 17 bulan. Masih ada opsi itu. Kenapa nggak diambil opsi itu? Sempat situ juga, makanya lihat dengan kondisi pandemi ini. Itu alternatif terakhir itu. Soalnya semuanya 11. sudah fix. Gimana? Sudah disablon. Kalau stiker sih tinggal dilepas sudah beres. Tapi juga pertimbangan juga bukan itu aja sih. Jadi David Dinar ini nggak kehilangan akal ketika souvenir sudah jadi 11/07 ya situasi kayak gini. Terus sempat punya opsi ya gimana kalau 11/7 itu dibaca cara bule. Ya. 7 bulan. Jadi 7 bulan 11 gitu. Iya. Jadi pelajaran moral dari cerita ini kalau nikah Jangan souvenirnya jangan buru-buru dibordir dulu tanggalnya ya. Susah geraknya kalau itu. Nah, saudara bicara tentang kebaktian pernikahan di new normal dan ini jujur terus terang ya tadi kami sampaikan bahwa ini pertama kalinya GKI Jemur Sari mengadakan ibadah setelah libur 4 bulan ini ya pertama kali ibadah pernikahan mereka. Kira-kira kalau saudara mau tahu kira-kira suasananya seperti apa, nah video ini mungkin akan membantu kita membayangkan.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita semua pakai masker. Jadi saya kan bilang waktu kebaktian pernikahan, waktu di awal khotbah, di awal kebaktian, saya itu biasanya kalau pernikahan itu melihat wajah sukacita dalam diri keluarga, jemaat, semuanya sumringah, senyum. Hari ini saya kok nggak lihat ada yang tersenyum gitu. Oh lupa, semua pakai masker gitu. Semua pakai masker ya. Kita berusaha menjaga protokol dengan ketat sesuai dengan anjuran pemerintah, saudara. Jadi kita juga tidak sembarangan dalam mengadakan ibadah ini. Dan pertanyaannya justru kepada kedua mempelai ini. Ini kan di luar keumuman pernikahan, misalnya yang datang banyak, kemudian orang ya duduk dempet-dempet itu tidak berjarak, semua bersuka cita, bisa salaman, kasih selamat buat mantennya, sekarang cuma begini, ya. Gimana perasaan kalian? Mengalami sensasi pernikahan yang nggak umum bisa dibilang. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya. Atau mungkin begini, saking bahagianya dengan pernikahan ini, jadi yang begitu nggak terlalu dipikirkan, gitu ya? Sebenarnya begitu. Jadi udah bener dong. Ya sih santai aja ya, biasa aja gitu ya. Kan gini. Saya tahu betul bagaimana mereka ini berdua adalah guru sekolah minggu. Istilah kami khususnya di Jawa Timur di Klasis Banyuwangi PJA, pelayan jemaat anak. Jadi ketemunya juga di sana, nanti cerita ya tentang itu. Nah, saya tahu betul upayanya Dinar untuk undang-undang dan David di grup katekisasi segala macam. Ya banyak yang pada akhirnya memilih untuk tidak hadir. Orang manten itu kan biasanya umumnya harapan besar semua teman, semua kerabat, saudara, orang tua datang. Nah ini nggak bisa kesampaian tuh. Kalian gimana perasaannya? Kalau kami sih kan karena memang dari awal ya Pak ya, dari awal itu sudah tahu oh ini corona gitu. Juga ada sebagian keluarga yang bilang enggak bisa datang karena ya masih takut corona. Ya kami memaklumi ya karena pandemi gini. Tapi kalau misal itu tidak pandemi ya mungkin kami melihat tamu yang sedikit itu sedikit ya. Oh, ya paham. Jadi ada penghiburannya gitu. Karena memang situasinya kayak gini ya lumrah lah. Iya. Kalau kondisi wajar diundangi semua nggak datang semua. Ya agak nelongsor. Nelongsor gitu ya, sedih ya. Iya. Oke, ya bisa dipahami. Nah, kalian mereka ketemu di sekolah minggu ya? Sekolah minggu. Mungkin jemaat di rumah juga ingin tahu sejarah ketemunya kalian. Cepat aja cerita tentang itu. Terutama orang tua dari adik-adik yang diajar Kak Dinar ini, mungkin ingin tahu. Kisah ketemunya. Siapa tahu terinspirasi juga untuk melayani kelak di sekolah minggu. Silakan. Sampai ketemu dan menikah di 11 bulan 7 kemarin itu gimana ceritanya? Dari David dulu. Pertama kenal dari, kalau di PJA kan guru pembimbing kan dipanggil Kak. Ya, kakak. Kenal dengan Kak Dinar ini waktu ikut kelas balita. Jadi kenalnya, ini siapa ya Kak? Balita ini kok mana gitu. Gimana dong? Ya. Ceria gitu. Menyenangkan. Ya boleh dibilang seperti itu, menyenangkan. Terus, tapi intinya waktu mulai pindah di Petra. Beres-beres sekolah minggu pindah ke Petra. Karena di sini direnovasi. Nah, itu. Kebetulan Kak Dinar wakil dari balita untuk
bersih-bersih ruang kelasnya ruangan balita yang mau ditempati direnov. di lokasi itu. Kasihan nggak ada yang bantu, tapi bantu. Jadi perwakilan balita, David dan Kak Dinar. Nah, terus setelah bersih-bersih, ayo ke Petra bentar. Terus Kak Dinar bilang, ini sekolah aku dulu, SMP. Loh, masa sih? Loh, aku dulu juga SMP sini. Loh, masa? Berarti kamu kakak kelasku? Iya, cuma selisih 2 tahun. Oh, ternyata sama-sama Petranya, tapi nggak kenal. Jadi kenalnya waktu di PCA. Terus mulai intens, terus mungkin bisa menjelaskan soal makanan spesial yang bikin tertarik. Nah, jadi setelah kan beres-beres Galilea itu hari Sabtu. Hari Sabtu terus hari Minggunya itu Kak David itu bawa nasi jagung. Itu awal Manggilnya mulai masih Kak David. Sampai sekarang kamu manggil Kak David? Enggak juga sih. Jangan membahasakan masih Kak David. Ya, Kak David ya. Jadi hari Minggu itu dia bawa nasi jagung untuk rapat. Jadi kan kalau hari Minggu waktu akhir bulan itu ada rapat, dia kebetulan bawa nasi jagung gitu. Nasi jagung untuk semua. Ya, untuk semua, untuk yang mau nasi jagung gitu. Terus saya ya dari situ awal kita mulai sering chat ya. Sering chat. Jadi awalnya sih apa Bu? Nah, saya mau tanya. Saya belum ketemu korelasinya. Nasi jagung. Masih membayangkan nasi jagung. Ya, nasi jagung. Jadi mungkin orang menganggap nasi jagung biasa, tapi menurut saya dan Dinar spesial. Jadi kalian chat tentang nasi jagung? Iya. Jadi kebetulan Kak Dinar update status. Nasi jagungnya enak. Loh, saya lihat statusnya. Oh, tumben update status. Kita balesin. Loh, kalau mau lagi, kirimin ke rumah. Udah mulai intens. Begitu ceritanya. Ngomong-ngomong nasi jagung itu kayak apa nanti kamu bisa kasih tahu apa? Itu makanan Surabaya. Maafkan istri saya. Malu-maluin. Seumur gini belum pernah diajak suaminya makan. Saya di Surabaya belum pernah dikenalin nasi jagung. Ya. Nasi jagung, nanti habis ini kita makan. Oh, awalnya dari situ. Iya. Oke, terus terus mulai connect terus rasanya kok nyambung, klik. Udah mulai ya tahap yang lebih serius. Cuman kalau David memiliki pasangan itu pertama-tama itu minimal harus segera dikenalkan ke keluarga. Itu kan kalau David sama betulnya Kak Dinar ini serius. Jadi jangka waktu setelah jadian itu seminggu itu langsung diajak ke orang tua. Kita ya? Sama saya. Kan kebanyakan kadang orang pacaran setahun belum tentu kenal sama orang tuanya. Gak mau kenalkan ke orang tuanya dengan alasan yang macam-macam lah. Ujung-ujungnya orang tuanya nggak setuju. Padahal sudah kadung buang waktu sekian tahun pacaran. Jadi kalau David bilang komitmen kalau kamu serius, aku juga serius. Jadi tak kenalin ke orang tua. Jadi pertama ajak ke mama. Terus kebetulan bulan Oktober 2019, tepatnya tanggal 25 itu, Papa ulang tahun. Sekalian kenalin di keluarga besar kan. Papa kalau ulang tahun kebanyakan kayak ngundang saudara-saudara. Semua kumpul di mana, di restoran di mana, kenalin sekalian. Jadi setelah Papa ulang tahun itu proses ke Natal pokoknya semakin dekat ke keluarga. Terus mulai David berpikir gimana kalau Januari kita fixkan setelah keluarga besar kumpul Imlek, acara Imlek. Jadi setelah Imlek udah kita nikah tahun depan. Jadi mulai awal Februari itu udah mulai pacaran sampai nikah. Boleh dibilang cuman berapa bulan aja. Berapa bulan? 9 ya? 9. Sebenarnya bukan 9 sih. Kalau bukan. September jadiannya kan akhir September. Berarti anggaplah Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Anggaplah 4 bulan ini kita persiapan ini udah 80% fix. Langsung kena corona ini. Corona sampai mendekati hari H itu. Ya. Saudara, ketika mereka mengajukan
rencana pernikahan 11 bulan 7 itu sebelum corona Ya, ketika bulan Februari itu udah daftar kan ke ya GKI. mereka sangat Antusias. well prepared lah untuk urusan itu ya. Banyak yang kaget. Masa sih di grup PJ aja sempat kaget. secepat itu. Oh, gitu ya. loh, Secepat serius itu. tak kamu? Ya dalam hitungan anggaplah sebulan 2 bulan sudah ada ini. Nah, yang paling ingat kan yang waktu yang acara Jalan Sehat itu kita udah jadian. oh, Iya, saya baru tahu di situ. Heeh. Loh, ini kok duaan? bulan keluarga ya. Bulan keluarga. Iya, Bulan iya, keluarga. bulan keluarga. Ya, ketika mereka tetap berencana menikah 11 bulan 7, kami sempat berpikir keras ini gimana karena orang semua bilang kebaktian new normal, tapi kan belum ada banyak yang jalani gitu. Jadi kita benar-benar pertama dan mungkin gladi resiknya itu ya kemarin itu kebaktian pernikahan kalian. Kira-kira kalian percobaan. Oke, kita semua pakai face shield, pakai masker, tapi ini mempelainya gimana? Harus pakai atau tidak? Nah, kita putuskan kemarin oke lah enggak usah karena mempelai juga pakai cadar gitu. Nah, kemudian sampai pada titik saudara menjelang wedding kiss. Nah, ini cium atau enggak gitu. Sampai sudah di sini saya pun masih bergumul ini karena tapi ya sudahlah. Menjadi suami suami istri juga ya. Dan firman Tuhan apa yang dipersatukan Tuhan nggak boleh dipisahkan corona kan. Nah, itu kan. Jadi jangan sampai karena corona memisahkan kalian. Kalau memisahkan antara kalian dengan kami ya enggak apa-apa. Nah, terutama saudara pergumulan itu ketika pendeta menumpangkan berkat. Mungkin kalau ada fotonya ini ya bisa ditampilkan. Nah, ini saya pakai face shield. Nah, dan memang itu sesuatu yang kita rasa penting ya karena posisi mempelai kan di bawah pendeta. Nah, potensi droplets itu apa ya terproduksi istilahnya ya tercurah ibarat berkat tercurah, droplets tercurah itu kan sangat besar dan itu yang kita coba hindari dengan apa face shield. Jadi ini face shield yang sebenarnya yang di foto ini yang saya pakai. Bukan yang Star Wars itu ya. Nah, tempo hari kan juga sempat diskusi ya kita tentang mau bikin resepsi kecil di gedung pertemuan kita. Oh kan? iya. Nah, terus itu kita juga menyarankan kalau bisa kotaan aja. Oh iya. Nah, mengumpulkan orang dalam satu ruangan. Dan kalau makan kan semua harus lepas masker Iya. Ya itu poin bagus ya. Lebih baik kotaan langsung dibawa pulang ya. Ya banyak kekhususan ya pernikahan kalian ini ya. Patut dikenang. Dan nggak tahu waktu foto pernikahan keinget nggak untuk kemudian bilang ke keluarga khususnya lepas masker atau semua pakai masker? Sempat lupa sih. Sempat lupa ya, untuk bilang. Iya. Sempat lupa. Saya kok ya lupa ngingetkan. Saya yang inget itu waktu kalian berdua foto keluarga sama papa mama Dinar ya. Iya. Mamanya lepas masker, papa yang belum lepas, jadi masih bingung kita semua masih ini. Terus saya panggil adiknya Dinar, tolong bilangin foto lagi, papa lepas masker aja. Jadi lepas masker hanya waktu foto loh Bapak Ibu ya. Jadi waktu foto setelah itu pakai lagi. Nanti jangan sampai ini memicu komentar netizen gitu ya. Kadang keji. Selama foto nggak boleh ngomong. Ya. Selanjutnya apa rencana kalian dalam pernikahan ini? Pekerjaan masih jalan? Pekerjaan masih jalan. Puji Tuhan. Iya. Hobi mancing masih jalan. Oh, sudah mulai mengurangi. Ya. Kalau mancing kan nggak rame ya? Ya sendirian.
Iya, sendiri Jadi ada. hobi yang Juga ada yang bisa jaga-jaraknya. dijalani di masa corona. Iya. Asal mancing ikan, jangan mancing keramaian. Mancing kerusuhan ya. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, satu firman Tuhan mungkin saya mau bagikan buat kembali untuk kedua mempelai ini. Mempelai yang spesial, pertama kalinya kita memberkati sebagai gereja GKI Sumursari di masa pandemi ini. Sebuah bagian yang sangat populer, tadi sebenarnya saya sudah kutip versi nakalnya gitu ya. Matius 19 ayat 5 sampai 6 dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini bagian yang sangat sering diucapkan, dikutip dalam ibadah-ibadah pernikahan. Dan kiranya firman ini yang juga bisa membekali Kak David dan Kak Gina. Firman ini yang juga bisa menginspirasi atau pengalaman mereka ini bisa menginspirasi siapapun yang menonton acara ini bahwa jodoh itu bisa ketemu di mana saja, termasuk di pelayanan. Iya. Ya gitu ya. Jadi Sering-sering lah pelayan. sering-sering lah Mungkin yang pelayanan. masih single harus sering-sering pelayanan, Pak. Iya, siapa tahu tulang rusuknya Tuhan siapkan di situ, Iya. gitu ya, bukan di tempat kerja, bukan di tempat main, ya. Kita cukupkan sampai di sini edisi ke 9, betul ya 9. Iya. Cerita malam Jumat. Saya akan tutup perjumpaan ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat perjumpaan kami di cerita malam Jumat ini. Terima kasih untuk pernikahan yang boleh terjadi tanggal 11 bulan 7 kemarin untuk kedua anakmu David dan Dinar. Meskipun ada banyak keterbatasan, kami diikat oleh satu protokol yang harus kami jalani, harus kami ikuti dengan betul-betul. Tapi kami bersyukur bahwa David dan Dinar tidak kehilangan sukacita dalam pernikahan di masa pandemi ini. Kami mohon urapan Tuhan untuk keduanya, rencana-rencana ke depan, kebahagiaan pernikahan mereka, jika mereka merencanakan ini dan itu, dan jika Tuhan izinkan mereka mendapatkan momongan dari pernikahan mereka, biarlah Tuhan yang boleh bekerja. Juga pandemi ini Tuhan biarlah segera selesai, segera berakhir sehingga kami boleh ke gereja seperti semula. Mereka yang merancangkan pernikahan juga boleh melakukannya dengan bebas, mengundang banyak orang seperti masa-masa sebelum pandemi ini. Kami bersyukur untuk perjumpaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Selamat malam Jumat. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.